Apa kabar anak-anak? Bagaimana kondisi kalian? Saya harapkan kalian pada hari ini dalam kondisi sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Anak-anak yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang teknik pemesinan gerinda. Yang kita akan bahas adalah klasifikasi dari mesin gerinda. Seperti kita ketahui bersama bahwa mesin gerinda memiliki prinsip kerja, yaitu roda gerinda berputar, ya. Kemudian roda gerinda ini menggesek benda kerja atau mengikis benda kerja. Jadi tujuan kita memakai mesin gerinda ini adalah untuk mengikis permukaan benda kerja, sehingga permukaannya bisa menjadi lebih halus. Dimana ukuran kehalusan ini nanti akan mempengaruhi kualitas dari benda kerja itu sendiri. Jadi halus tidaknya itu tergantung dari informasi yang diberikan ketika kita mau mengerjakan suatu produk, ya. Berapa tingkat kehalusan yang dibutuhkan. Berikutnya kita akan membahas tentang penggolongan mesin. Jadi secara umum, secara garis besar, mesin gerinda itu digolongkan menjadi 3 bagian besar. Yang pertama itu adalah mesin gerinda permukaan rata. Kemudian yang kedua adalah mesin gerinda silindris. Dan yang ketiga adalah mesin gerinda alat potong. Saya ulangi, jadi mesin gerinda itu ada 3. Ada mesin gerinda permukaan rata, ada mesin gerinda silindris, dan ada mesin gerinda alat potong. Berikutnya kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah mesin gerinda permukaan rata. Dikatakan mesin gerinda permukaan rata karena dia digunakan untuk menggerinda bidang permukaan yang datar, ya, untuk meratakan permukaan yang rata, yang datar. Kalau ditinjau dari letak sumbunya, mesin gerinda permukaan rata ini dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama mesin gerinda sumbu mendatar, kemudian ada mesin gerinda sumbu tegak. Ya, ini adalah penampakan salah satu penampakan mesin gerinda rata. Kemudian berikutnya yang kedua adalah mesin gerinda silindris. Dikatakan mesin gerinda silindris karena mesin ini dipakai untuk menggerinda benda-benda, ya, dengan bentuk permukaan silindris atau benda-benda silinder, ya. Ada 2 macam, ya, mesin ini. Yang pertama mesin gerinda silindris dalam, itu untuk menggerinda permukaan silinder bagian dalam, dan mesin gerinda silindris bagian luar atau untuk menggerinda bagian silinder luar. Berikutnya yang ketiga adalah mesin gerinda alat-alat potong. Untuk mesin gerinda alat-alat potong ini biasanya dipakai untuk menajamkan atau mengasah alat-alat potong yang ada di bengkel.
Misalkan saja ingin menajamkan mata bor, kemudian mengasah pisau-pisau fresh, kemudian juga untuk mengasah pahat, supaya hasilnya presisi sesuai dengan sudut-sudut yang sudah ditentukan, maka diperlukan namanya mesin gerinda alat potong. Kemudian seperti mesin-mesin yang lain yang ada di bengkel mesin perkakas, yang kebanyakan bergerak dengan cara berputar, maka sebelum kita melakukan proses penggerindaan, maka terlebih dulu kita harus menghitung atau menyeting berapa putaran mesinnya. Seperti biasa, kita akan menghitung dengan memakai rumus N sama dengan VC kali 1000 per Pi D. Dan ingat bahwa putaran mesin di sini sangat tergantung dari benda yang digerinda dan diameter roda gerinda, di mana putaran mesin disimpulkan dalam notasi N, kemudian kecepatan potong itu VC, Pi 3,14, dan D di sini adalah diameter roda gerinda. Jadi kalau mengingat-ingatnya mudah ya, karena hampir semua mesin yang gerakannya berputar pasti dihitung putaran mesinnya dengan rumus ini. Mungkin yang berbeda cuma D-nya saja. D-nya di sini adalah bagian mana yang berputar. Contohnya aja, kalau menggerinda yang berputar roda gerindanya, maka D-nya ada diameter roda gerinda. Kalau membubut, yang berputar adalah benda bubutnya, maka D-nya ada diameter benda kerja. Itu seterusnya. Oke, sampai di sini penjelasan saya tentang klasifikasi klasifikasi mesin gerinda. Saya harapkan kalian dapat menyimak dengan baik, dan saya berpesan tetap jaga protokol kesehatan. Sampai berjumpa di video-video kita yang lain yang akan kita bahas materi-materi berikutnya. Terima kasih.